Kita lanjutkan kajian fikih kitab Tathib fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib karangan Syekh Mustafa Dib Al-Baghawi, seorang doktor kuliah fi Syariatil Islamiyah di Makkah Al-Mukarramah. Masih menjelaskan tentang sunnah hayat. Seperti yang kita maklum, dalam sholat itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu adalah sunnah yang kalau kita meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi, ya kan? Nah, seperti duduk di antara duduk tahiyat awal, ya, duduk tahiyat awal itu sunnahnya adalah sunnah abad, termasuk diantaranya adalah membaca doa kunut. Kalau kita meninggalkan doa kunut, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Itu disebut dengan sunnah apa? Sunnah abad. Nah, kita itu udah masuk ke sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang kalau kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan investasi pahala yang besar. Tapi ketika kita meninggalkannya, itu nggak apa-apa. Artinya tidak sampai membatalkan sholat, plus juga tidak diharuskan sujud sahwi, ya. Kendati sunnah secara hukum, tapi tetap itu harus diamalkan, karena itu adalah menambah kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah. Semakin banyak amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan, itu semakin banyak pula investasi pahala yang akan kita terima. Maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, ya. Apabila banyak sekali yang dikerjakan, apabila banyak sekali yang dilakukan, maka banyak pula keutamaannya. Tentu saja membaca tasbih 3 kali dengan membaca tasbih 100 kali, pahalanya banyakan mana? Banyakan yang 100. Ya kan? Ya, itu sama-sama sunnah. Baca tasbih 3 kali ya sunnah, baca tasbih 100 kali juga sunnah. Tapi pahalanya itu banyakkan yang 100. Itu disebut makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Apabila banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan, maka banyak pula fadilah-fadilah yang akan diberikan. Gitu. Ya. Istighfar juga sama. Habis sholat, kalau baca istighfar umumnya berapa kali? 3, ya kan? Diajak 7 kali, pusing. Lama nih, Bang. Biasanya juga 3, ini tumben amat 7. Baru beda 4. Baru beda 4-nya dikomplain. Dimana kalau baca istighfar 100? Rasulullah istighfar tuh tiap hari 100, Pak. 100. Nabi yang udah dijamin masuk surga, kekasih Allah, yang namanya selalu berdampingan dengan Allah. Ada la ilaha illallah, di sebelahnya pasti ada Muhammadur Rasulullah. Lah kita berdampingan dengan siapa nama kita? Ya kan? Didampingin sama presiden juga nggak mau presiden. Nah, Rasulullah itu istighfarnya 100 kali. Nah, kita yang banyak salah, banyak dosa, itu diajakin istighfar 100 tuh berat. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bang Fatur. Wah, bawa perjakannya. Fotokopinya. Ya, silakan cari tempat yang enak. Coba aja kita tes Pak Wakil, Pak Rozi, imamin. Selesai sholat baca istighfar 100 kali. Bubar tuh jam apa? Atu-atu permisi ber. Begitu baca doa pakai omongan
Hilang jamaahnya. Padahal itu semakin banyak dilakukan, semakin banyak pula keutamaan. Ya. Saya bilang tentu saja orang yang istighfarnya 3 kali dengan yang istighfar 100 kali jauh lebih utama yang istighfar 100 kali. Ya. Ya. Tapi kalau kita zikir itu pengennya yang sedikit. Tapi kalau dapat bagian sembako, bagian daging, pengennya yang banyak. Ya, itu problem kita di situ ya. Baik, jamaah rahimakumullah, itulah sunnah ya. Sunnah yang harus kita lakukan dalam kita melaksanakan sholat. Nah, pada malam ini kita akan masuk pada sunnah hayat bagian terakhir ya. Ini dia, saya bacakan kitabnya. Kemarin sunnah hayat itu semuanya ada berapa? Masih ingat gak? Pak Sarip yang nyatet, Pak Saripnya nggak masuk. Udah pada lupa semua udah. Ya, ada 15 kan. Nah, ini bagian terakhirnya nih. Kayaknya yang 13, 14 dan 15. Tinggal 3 lagi. Saya habisin malam ini ya. Minggu yang akan datang kita akan masuk pada pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah hayat yang ke-13. Wal iftirashu fi jami'il jalasati. Duduk iftiras pada semua duduk. Ya. Iftiras. Duduk dalam sholat. Duduk dalam sholat itu ada 2, Pak. Ya. Kalau duduk begini ini namanya duduk apa? Panganan. Sila. Bahasa kerennya apa? Ya. Jagong. Ya. Duduknya orang gaple. Apa? Itikaf. Iya, duduk itikaf. Nah, kalau dalam bahasa fikih itu disebut dengan duduk murabba. Murabba. Murabba itu kaki kanan kiri menyilang. Ya, jadi 4. Ya. Kaki kan aslinya 2. Disatukan menjadi 4. Paha, betis. Jadi 4 kan. Itu murabba. Disebut dengan duduk murabba. Itu tidak termasuk duduk dalam sholat, Pak, duduk murabba itu. Maka nggak ada orang sholat duduknya kayak begini, ya kan? Duduk dalam sholat itu ada 2. Yang pertama adalah duduk iftiras. Nah, ini yang harus bapak-bapak jamaah pahami tentang istilah-istilah atau nama dalam sholat. Jangan sampai kita melaksanakan sholat kita nggak tahu itu duduk apa tuh. Ya, itu kan istilah dalam fikih. Dan bapak sebagai ahli ilmu, senang sama ilmu itu harus paham bahwa ada nama dalam duduk itu. Ya, ada nama duduk. Nah, duduk iftiras. Nah, kebanyakan di dalam sholat itu amalannya adalah duduk iftiras itu jamaah. Ya. Kapan saatnya duduk iftiras itu? Duduk iftiras itu adalah di saat kita duduk antara 2 sujud. Nah, itu duduknya duduk iftiras. Yang kedua adalah duduk saat kita tahiyat awal. Ya. Bagaimana teknisnya atau prakteknya duduk iftiras itu? Dan bagaimana Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat duduknya seperti apa? Nah, ini dia hadis, Pak. Hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu duduk iftiras. Duduk iftirasnya itu bagaimana? Nah, ini dia hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lima rawahul Bukhari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke-794. Min hadisi Abi Humaid, dari hadisnya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ana kuntu ahfadakum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, saya itu menghafal betul sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ada seorang sahabat namanya Abi Humaid As-Sa'idi. Beliau itu memperhatikan betul cara sholatnya Nabi, gerakannya, berdirinya, duduknya, itu diperhatikan betul. Ya. Nah, hadis seperti ini namanya hadis fi'al. Jadi hadis itu ada 3 kalau kita belajar ilmu hadis. Ya. Ada hadis fi'al, ada hadis qaul, ada hadis takrir. Hadis fi'al itu adalah hadis yang Rasulullah melakukan tapi nggak ngomong, nggak bilang Rasulullah melakukan. Ya. Dan dilihat oleh sahabat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilihat oleh sahabat, lalu disampaikan kepada umat bahwa Rasulullah itu pernah melakukan A, B, C, D. Itu namanya hadis fi'al, hadis perbuatan. Ya. Yang kedua itu ada hadis qaul. Ya. Hadis qaul itu adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi. Nabi bukan hanya melakukan tapi juga mengucapkan. Ya, misalnya puasa Senin, Rasulullah melakukan puasa, ya kan? Tapi juga di samping melakukan, Rasulullah juga memerintahkan, mengucapkan. Ya. Ketika misalnya ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa Anda ketika hari Senin kok puasa? Beliau menjawab, dzalikal yaum fihi wulidtu. Karena pada hari itu saya dilahirkan. Itu alasannya kenapa Rasulullah setiap hari Senin itu puasa, karena itu adalah hari kelahiran Nabi. Nah, ini ilmu jemaah. Ya. Ilmunya adalah kita boleh muasanin hari kelahiran kita. Pak Nanang lahir hari apa? Hari Selasa, sudah sebutin. Tadi puasa sama orang. Misalnya Pak Nanang lahir hari Selasa, puasa Pak Nanang hari Selasa, puasa hari kelahiran. Nah ini jamaah nih, bapak-bapak, bapak pernah nggak muasanin anak, nirakatin anak pernah nggak? Pak Isam punya anak berapa? 1. Pak Gimin punya anak 3. Pak Muhtar 3. Pak Rusdi 1 dari istri yang pertama. Nah, coba Bapak sekali-kali nirakatin anak, biar anak tuh patuh sama orang tua, nurut, bisa berbakti sama orang tua, bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Itu salah satu caranya adalah anak harus ditirakatin. Bapak jangan hanya cita-cita anaknya pengen jadi A, B, C, tapi Bapak nggak pernah nirakatin anak. Ditirakati. Tirakatnya bagaimana? Dipuasanin. Puasanya hari apa Pak? Puasanya itu hari kelahiran anak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya ingin menjadi A, B, C. Betul nggak? Kalau Bapak ingin cita-cita Bapak tercapai, ingin menjadi A, ingin menjadi B, puasanin anak. Jangan hanya dorong anak jadi A, kamu harus begini, nggak mau begini. Wah, enggak berhasil. Harus ada tirakat yang dilakukan orang. Caranya puasa di hari kelahiran. Anak Bapak misalnya lahir hari Rebo, puasanin Pak hari Rebo. Niat puasanin anak yang bernama si A. Itu insya Allah kalau Bapak sebagai orang tua mau dan mampu melakukan puasa di hari kelahiran anak, itu insya Allah program Bapak untuk menjadikan anak seperti yang diharapkan itu akan tercapai.
seminggu sekali kayaknya berat, Ustaz. Seminggu sekali berat. Ya kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setiap hari penanggalan Jawa, pasaran, Legi Pahing Pon Wage Kliwon itu. Hari Rebo apa? Rebo Pahing. Setiap Rebo Pahing itu durasinya 35 hari itu. Bener gak? Iya, setiap 35 hari puasanya Rebo Pahing. Itu landep, orang tua bilang. Tahu landep? Tajam. Kalau orang tua bisa ngamalin ilmu itu. Ya, itu tajam. Durasinya 35 hari setiap pahing. Cuma kita kelemahannya itu harinya lupa. Tanggalnya ingat tapi harinya lupa. Kalaupun ingat sama hari, itu hari pasarannya hari apa ya? Coba Pak Nanang, tahu nggak Pak Nanang? Hari kelahiran anak, hari pasarannya hari apa? Udah, bikin lagi Pak. Itu pentingnya Pak. Ya. Nah Rasulullah itu hari Senin puasa. Ketika ditanya kenapa engkau puasa, karena pada hari itu saya dilahirkan. Itu alasannya. Itu disebut dengan hadis qaul, hadis ucapan. Nah yang ketiga itu hadis takrir. Hadis takrir itu adalah hadis yang Rasulullah nggak ngomong, Rasulullah juga tidak melakukan, tapi yang melakukan itu sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu Rasulullah tidak negur, tidak ngomelin, nggak melarang. Nah itu suatu pembenaran. Kalau Rasulullah itu tidak negur, berarti apa yang dilakukan oleh sahabat itu adalah merupakan suatu kebenaran. Dan itu namanya diakui, ikrar, takrir, pengakuan, diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada hadis fi'ilnya dilakukan oleh Nabi dan dilihat oleh sahabat. Apa yang dilihat oleh sahabat itu kemudian dijadikan sebagai hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ini dia hadisnya. Fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, maka beliau duduk di kaki kirinya, wa nasobal yumna, dan bersandar kepada kaki kanan. Kaki kirinya didudukin, kaki kanannya buat sandaran. Pak siapa namanya? Pak Mustafa. Coba Pak Mustafa. Dudukin kaki kiri, kaki kanannya disandari. Duduk tahiyat awal atau disebut dengan duduk iftirash. Jamaahnya lihat ya. Nah, kaki kirinya didudukin, ya, kaki kanannya buat sandaran. Itu duduk yang dilakukan oleh Rasulullah saat tahiyat awal itu begitu. Dan kita alhamdulillah sudah mengamalkan ilmu itu, betul. Artinya apa? Selama ini kita melaksanakan sholat itu insya Allah persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakannya itu udah benar, gerakannya, ya. Jadi kaki kiri
didudukin, kaki kanannya itu disandar, buat nyender, biar enggak jatuh. Ya. Nah, ini yang ke 13 disebut dengan duduk apa namanya? Duduk iftiros. Ingat-ingat. Duduk apa? Iftiros. Nah, yang ke-14 itu adalah duduk tawarruk. Ya. Bat tawarruku fil jalsatil akhirah. Duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Ya. Dilakukan pada tahiyat akhir. Teknisnya bagaimana? Wa idza jalasa fir raqatil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qamada ala maqadihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Humaid, apabila duduk di tahiyat akhir, qaddama rijlahul yusra, kaki kirinya itu diselonjorkan. Kaki kirinya diselonjorkan, molosin, dilolosin, wala sobal ukhra, dan disandarkan yang lainnya, wa qamada ala maqadi, dan beliau duduk di tempat duduknya. Artinya duduknya itu langsung nempel di tanah. Ya. Kaki kirinya dimolosin, yang kanannya itu buat nyender, ya. Lalu duduknya itu, mohon maaf, bokong apa pantat? Bokong. Oh, pantat. Pantatnya itu duduk di atas tanah. Saya minta tolong Pak Mustafa lagi. Kebetulan beliau yang di depan, jadi biar yang lainnya itu melihat. Nah, kaki kirinya dimolosin, kaki kanannya buat nyender, pantatnya duduk di tanah. Nah, duduk seperti itu namanya duduk tawarruk. Ya, pala pasti miring. Nah, itu jari-jari kakinya madal, bahasa Jawanya madal. Itu nendang. Ya. Harus seperti itu. Ya. Pak Gimin bisa? Oh udah praktek. Keren. Ya. Itu istilah dalam sholat. Dan Bapak harus tahu dan harus diingat bahwa ada duduk namanya duduk iftiros, ada duduk namanya duduk tawa. Sehingga dengan demikian kita dalam mengamalkan ibadah itu relatif ada pengetahuan, ada ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Bahayanya orang yang beribadah tanpa ilmu itu, masya Allah, semua dianggap benar karena tanpa ilmu. Tapi kalau kita beribadah dengan ilmu itu, subhanallah, kita akan menghayati sekaligus juga mengamalkannya itu penuh dengan kehati-hatian. Karena standarnya itu adalah ilmu. Dan bahayanya orang yang beramal tanpa ilmu itu adalah amalnya mardudah, tidak akan diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dalam kitab Zubat, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya itu akan menjadi sia-sia, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Standarnya. Ya. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan dua ilmu duduk, yaitu duduk iftiroh dan duduk tawa. Yang terakhir, yang ke-15, ngebut aja ini. Wat taslimatu saniyah, atau enggak keburu. Bel bunyi selesai.
Ya, pemuadzin ya. Bel bunyi selesai. Ya. Wa taslimatus saniyah. Salam kedua. Itu sunnah. Kalau salam pertama wajib, ya kan? Salam pertama itu wajib. Salam kedua itu hukumnya sunnah. Maka kan ada di antara jamaah yang salam pertama itu hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Itu hadas, kentut. Batal nggak? Batal nggak? Enggak, karena udah salam. Tapi problemnya apabila bapak ikut salamnya kedua, salam kedua, udah tadi udah bunyi kan? Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu malah batal. Kenapa? Seolah-olah bapak masih dalam keadaan sholat. Mestinya begitu salam pertama dan hadas, udah jadi lanjutkan salam ke kirinya. Iya, selesai. Nggak usah ke salam ke kiri, langsung selesai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu malah selesai, Pak. Itu selesai malah sholat. Ya. Tapi ketika melanjutkan ke salam yang kedua, itu malah batal. Batalnya adalah karena dia seolah-olah masih dalam keadaan sholat, padahal sholatnya sudah batal. Dan semua ulama ijma bahwa salam kedua itu hukumnya sunnah. Nah, karena sunnah maka ditinggalkan nggak apa-apa. Cukup ke kanan saja. Masih ingat nggak doanya ketika nengok ke kanan, apa doanya? Lupa jangan-jangan. Oh, udah dikasih tahu tuh ilmunya waktu berapa bulan yang lalu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Keren ya Pak Muadzin. Ingat ya? Iya, kalau diamalin. Alhamdulillah, diamalin. Itu namanya ilmu, kalau diamalin begitu, berbuah dia, ya. Muncul ada buahnya yang bisa dipetik, ya. Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Yang ke kiri kan sunnah. Wa taslimatus saniyah itu hukumnya sunnah. Doanya adalah Allahumma inni as'alukan najata minanna. Ya. Anak-anak apa? Diamalin. Kalau banyakan ingatnya apa banyakan enggaknya? Banyakan lupa. Itu cerdas namanya. Masya Allah itu. Saya ulang ya, tolong diamalin ya, diamalin ya. Allah, kalau yang ke kiri, Allahumma inni as'alukan najata minan. Ya, itu doanya. Kalau ke kiri. Nah, bagaimana salamnya Rasulullah? Nengoknya itu semana sih? Ini menurut Bapak nih, nengok ke kanan sejauh apa? Ya? Segini? Segini? Apa begini? Pundak. Ya. Jadi segini aja. Lurus pundak. Oke. Kita ngaji bab salam. Salamnya Nabi itu seperti apa? Karena betapapun kita beramal, itu tetap acuannya adalah amalannya Nabi. Nabi itu salamnya bagaimana? Ya. Ini dia hadisnya nih, Rawah Muslimun
Imam Muslim meriwayatkan hadis ke-582 an Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu qol kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ara bayadha khaddihi. Saya, kata Sa'ad, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, beliau salam menghadap ke kanan, nengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Wa an yasarihi, dan juga beliau itu salam nengok ke kiri. Ya. Sejauh apa? Hatta aro bayadha khaddihi, ini standarisasinya. Sehingga saya dapat melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu adanya di belakang Nabi. Ya. Begitu Nabi salam, itu pipi kanannya yang putih itu kelihatan. Jadi hampir pipinya itu miringnya full. Karena pipi sebelah kanan kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi pipi sebelah kanan kelihatan semua oleh orang yang ada di belakang. Maka kalau mau salam jangan pelit, jangan matanya doang ke sono. Assalamualaikum warahmatullahi, matanya doang itu. Pipinya enggak. Ya. Hanya matanya yang sama, yang ke kanan. Begitu pun ke kiri, matanya doang yang ke kiri nengok, tapi pipinya kurang. Standarnya bukan mata, tapi standarnya itu adalah pipi, dan juga bukan bahu. Ada orang yang salam bahunya yang melindir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bahu itu enggak harus. Justru yang ke kanan itu adalah pipi. Kalau bahu nggak usah ikutan bergerak ke kanan ke kiri bahu. Cukup pipi kita. Terlebih dada ikut bergerak juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya udah ke utara. Ini batal. Karena gak wajah tu wajih. Karena dada ini harus tetap menghadap kiblat. Kalau dada ini berpaling, muter karena ke bawah sama kepala dan bahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu batal. Bawahnya batal. Kenapa? Karena sudah tidak menghadap kiblat. Jelas Pak? Ya. Jadi Rasulullah seperti itu salamnya, selamat datang Pak Mahmud bendahara. Begitupun ke kiri, hatta arobayadha khaddi, sehingga pipinya itu yang putih saya dapat melihatnya secara langsung, baik ketika beliau ke kanan ataupun beliau ketika menengok ke kiri. Itulah yang dilihat oleh seorang sahabat namanya Sa'ad, dan beliau melihat langsung Rasulullah SAW mengucapkan salam dalam sholat. Lalu ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mana yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada yang dengar tidak sampai wabarakatuh? Ada? Baik. Kita ngaji. Ini ngaji. Ngaji itu harus didasari ilmu. Jangan katanya. Kalau ngaji katanya itu nggak ada dasarnya. Iya. Ngaji kok katanya. Ngaji itu harus pakai ilmu. Ya, ilmu itu hanya di kitab. Bapak kalau nggak buka kitabnya, Bapak nggak akan tahu. Iya. Di situ pentingnya sana, pentingnya ilmu, pentingnya kitab. Ini kalau kita ngaji nggak ada kitabnya, Bapak bisa aja bilang kata siapa? Kata Pak Ustadz Zainal Abidin. Itu kesalahan besar.
Jangan bilang kata Pak Ustadz Jainal, jangan. Pak Ustadz Jainal bukan mustahil, bukan Imam Syafi'i, bukan. Ya. Nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Bapak kalau itu harus berdasarkan kita kata siapa? Setidaknya kata Imam Syafi'i itu baru benar. Imam Syafi'i, emang kamu tahu di mana Imam Syafi'i? Jadi kitab. Kitabnya apa? Nah, baru tuh kitabnya kitab tafsir. Ini kitabnya. Kata siapa Imam Bukhari? Kata siapa Imam Muslim? Ya. Nih ucapan salamnya nih jemaah, ya. Udah bisa ya? Mau diterusin? Apa dilanjut minggu depan aja? Dikit lagi ya, salamnya. Saya bacakan hadisnya. Warwa Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadisnya, hadis ke 996. Wa ghairuhu, dan yang lain-lainnya. An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi, assalamu alaikum warahmatullah. Lalu ke kiri, assalamu alaikum warahmatullah. Qala Tirmidzi, hadisu Ibnu Mas'ud hadisun hasanun sahih. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam ke kanan dan juga mengucapkan salam ke kiri. Saat beliau mengucapkan salam, itu lafaz yang saya dengar, lafaz yang saya pahami, beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Pas Allah ke kanan, ya, pas lafaz Allah, enggak assalamualaikum, tapi pas Allah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, enggak pakai wabarakatuh. Ya, enggak pakai wabarakatuh. Kata Imam Tirmidzi, nah, ini hadis-hadis aja, apa namanya, i'rab aja. I'rab ajam itu bebas ya. Boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tarmidi. Maka orang Jawa namanya macam-macam. Ada nama Tarmidi, ada kan? Ada nama Turmudi, ada nama Tirmidzi. Karena itu bukan Arab, ajam. Nah, ajam itu bebas. Ya, mau dibaca tati itu boleh. Nah, ini Tirmidzi. Qala Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, boleh. Beliau berkata bahwa hadis Ibnu Mas'ud yang tadi di atas itu adalah derajatnya hadisun hasanun sahihun, termasuk hadis yang hasan plus juga sahih. Jadi kalau ada jamaah lain yang salam, kemudian salamnya itu ada wabarakatuh, ya, ada wabarakatuh, itu derajat hadisnya jauh dibanding ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya salam sampai warahmatullah, nggak pakai wabarakatuh. Orang kadang bilang yang wabarakatuh juga ada hadisnya. Oke, kalau wabarakatuh itu ada hadisnya, diadu hadisnya. Sahihan mana hadis yang meriwayatkan tidak pakai wabarakatuh dengan hadis yang pakai wabarakatuh? Itu namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu. Sehingga kita bisa dijadikan sebagai pegangan utama bahwa kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah itu insya Allah sesuai dengan hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pesan kepada jamaah, ketika kita salam tidak usah menggunakan wabarakatuh, cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Ya,
Dah jelas semua? Terakhir, inilah bagian terakhir dari kajian kita tentang sunnah hayat.